Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini untuk menjadi bekal dalam perjalanan kita sepanjang hari ini melalui ibadah renungan pagi kita di hari ini, di hari yang baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk cinta dan kasih sayang Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita sekalian. Saya ingin menyapa saudara-saudara pendengar dimanapun berada dengan salam dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada saat ini kita sebelum mendengarkan pekabaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian, lalu kemudian kita akan berdoa dan kita akan dengarkan firman Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Dan untuk lagu pujian yang akan kita nyanyikan bersama pada saat ini, yaitu lagu Sion nomor 415, Ku Harap Padamu. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di pencobaanku, Tuhan hadir. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Oh, berkatilah aku selamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk waktu yang terindah di pagi hari ini. Kami boleh terhimpun di dalam satu ibadah renungan pagi atau renungan harian di pagi hari ini. Terima kasih, biarlah kiranya mezbah pagi kami, mezbah pribadi, mezbah keluarga kami. Di atas mezbah ini tersembelih korban, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu tercurah untuk kami. Dan biarlah melalui kuasa firman-Mu di pagi hari ini dapat merubah kehidupan kami. Kami boleh hidup di dalam setiap jalan-jalan Tuhan, boleh tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini boleh ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita di pagi hari ini berjudul Hidup dari Doamu. Hidup dari doamu. 1 Petrus 4 ayat 6 ayat inti kita, oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sekali lagi, oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 6. Banyak orang tidak mempunyai iman yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak melihat lagi kuasa Allah. Pelajaran kemarin kita belajar, doa yang hidup, iman yang hidup adalah berbagi dengan orang. Kelemahan mereka adalah akibat dari ketidakpercayaannya. Oke, ini dari sisi yang lain bahwa iman yang
mati adalah iman yang tidak memiliki percaya. Mereka lebih banyak menaruh iman mereka dalam pekerjaan mereka sendiri daripada dalam pekerjaan Allah bagi mereka. Mereka menaruh harap pada dirinya sendiri. Mereka membuat rencana dan berangan-angan, tetapi berdoa sedikit dan hanya mempunyai kepercayaan yang sedikit kepada Allah. Mereka kira bahwa mereka mempunyai iman, tetapi itu hanyalah dorongan hati pada saat itu. Gagal untuk menyadari keperluannya sendiri atau kerelaan Allah untuk memberi, mereka tidak tabah menghadapkan permohonan mereka kepada Tuhan. Doa kita harus tekun dan tetap seperti permohonan sahabat yang sangat memerlukannya, yang meminta roti di tengah malam. Makin tekun dan ikhlas permintaan kita, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus. Kita akan menerima berkat-berkat yang bertambah sebab kita mempunyai iman yang semakin bertambah. Bagian kita adalah untuk berdoa dan beriman. Berjagalah dan berdoa. Berjaga dan bekerja sama dengan Allah yang mendengar doa. Ingat bahwa kami adalah kawan sekerja Allah, berbicara dan berbuat sesuai dengan doamu. Hal ini akan membuat perbedaan yang nyata pada dirimu, apakah percobaan akan membuktikan imanmu asli, atau akan menunjukkan bahwa doamu hanya dalam bentuk rupa saja. Apabila kekacauan dan kesukaran kau hadapi, jangan mengharapkan pertolongan dari manusia. Percaya dengan segenap hati kepada Allah. Kebiasaan menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain hanya menjadikan kita lemah dan tidak mendatangkan kekuatan kepada orang-orang itu. Di atas mereka terletak beban kelemahan rohani yang tak dapat mereka ringankan. Kita mencari kekuatan dari manusia yang bersifat salah dan fana. Padahal kita dapat memperoleh kekuatan dari Allah yang kekal dan tiada kesalahan. Engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk mencari hikmat, karena Allah dekat. Bukanlah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini, atau yang akan kau miliki nanti, yang akan mendatangkan sukses kepadamu. Tetapi yang memberi sukses adalah apa yang dapat diperbuat Allah bagimu. Kita perlu mempunyai keyakinan yang kurang terhadap apa yang dapat dilakukan manusia. Lalu, lebih banyak menaruh keyakinan dalam apa yang dapat diperbuat Allah bagi setiap jiwa yang percaya. Ia ingin engkau menjangkau Dia melalui iman. Ia ingin memberikan pengertian kepadamu dan masalah duniawi dan juga dalam masalah rohani. Ia dapat mempertajam pikiran. Ia dapat memberikan akal budi dan kepandaian. Kerahkan talentamu untuk bekerja. Minta hikmat dari Allah dan itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku, pekabaran yang indah di pagi hari ini. Bahwa apapun yang kita mau lakukan, kita mungkin punya cita-cita. Kita punya rencana, kita sudah susun rencana dengan baik. Tapi kita lupa untuk berdoa. Maka kita tidak diberkati. Ingat saudara, berkat itu datang dari Allah. Allah sumber berkat itu. Maka sebaik apapun rencana kita, kalau kita tidak diberkati oleh Tuhan, percuma. Itulah sebabnya yang paling penting adalah yang harus kita pikirkan. Mengapa kita harus perlu berdoa? Karena dengan berdoa kita bergantung. Tuhan, saya tidak akan berhasil tanpa Tuhan. Maka pada saat kita merasa bahwa kita tidak berhasil tanpa Tuhan, maka kita bergantung bahwa kesuksesan kita, keberhasilan kita, apa saja rencana yang kita rencanakan itu bisa berhasil karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka kita berikan kesimpulan di saat ini adalah bahwa kita dapat hidup dari doa itu. Bukan oleh karena doa kita, tetapi oleh karena berkat Allah yang selalu tercurah dalam hidup kita. Ketika kita selalu terkoneksi dengan Tuhan melalui doa, maka berkat Allah melalui doa yang kita panjatkan itu terus akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tetaplah berdoa, teruslah bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan saatnya kita akan menutup ibadah renungan pagi kita di pagi hari ini. Dan kita akan nyanyikan lagu Sion
nomor 415, lagu Sion nomor 415 dengan judul Ku Harap Padamu. Kita akan nyanyikan bait ketiga dan baitnya yang keempat. Ku harap padamu selamanya, curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu ya Yesus, oh berkatilah aku selamanya. Oh berkatilah aku selamanya. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah renungan pagi di hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari. Biarlah boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pimpin kami hari ini Tuhan, dan berkati semua pendengar di mana saja berada. Dan setiap perkara dalam hidup kami taruh dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sekali lagi hari ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih partisipasi dalam ibadah pagi ini. Dan biarlah kiranya berkat Allah akan menjadi bagian kehidupan kita semua. Saya berdoa agar Tuhan memberkati kehidupan kita semua sepanjang hari ini. Shalom.